Thank you Kotomi untuk waktunya. Saya sebenarnya ikutin Kotomi udah sejak COVID. Sejak COVID yang Kotomi mulai gencar keluarin itu kan ya, tanya mentor, live-live di Instagram. Oh iya, Ya itu saya ingat sekali ada teman saya yang di Medan namanya Ko Agus. Itu beberapa kali live dengan Kotomi. Agus Sky Travel. Eh, Iya betul betul betul. Oh iya. Ya itu berapa kali saya sering chatting lah, sering teleponan juga sama Ko Agus. Oke, Ya, nah, oke, perkenalin diri ya, Ko Tommy, saya Feli, day jobnya engineer, side jobnya TikToker wannabe, podcaster. Nah, Ko Tommy, boleh perkenalkan sedikit tentang Ko Tommy? ya saya kalau diminta untuk perkenalkan diri tentunya lebih kepada ini ya. Saya rasa sekarang you know who I am gitu ya, zaman sekarang ya. Right, right. Iya, jadi kalau kita pakai formal seperti itu sih sudah mereka Ya, anak-anak YouTuber itu udah akan lebih cepat gitu ya. I think tinggal just Google. only Tony Wong aja mereka sudah bisa kesel semua. So, Right. good evening, thank you buat sudah mengundang saya di sini. Jawabannya silakan teman-teman cari sendiri aja, ketik Tommy Wong Google. sudah keluar semua. Ya, Google, Google. Thank you. Right. Nah, boleh cerita sedikit nggak perjalanan Ko Tommy? Perjalanan apa nih? Masa kecil, Karir, bisnis atau apa nih? karir, bisnis, Hmm. terutama dari bisnis ya. Oke, kalau dari saya rasa kalau dari masa kecil teman-teman udah banyak ya yang tahu Bu Putin, nanti tinggal dicari aja ke Pak Priyanto Chang. Kemudian kalau YouTube mungkin bisa ya seperti biasa tadi ketik gitu ya. Oke, Sorry, ya kalau misalnya tentang bisnis, I think teman-teman saya memulai dari bisnis jualan koran ya, karena saya tidak tahu pada saat ayah saya tiba-tiba kecelakaan, saya terusir dari rumah, ibu saya jatuh sakit berat, dan ya saya di jalanan tidak ada pilihan lain, jadi petarung jalanan, tapi saya pikir itu bukan hal yang baik, jadi petarung jalanan ya tentu tidak baik ya. Jadi suatu saat ya saya pikir saya jualan koran, jualan majalah aja gitu. Tapi ya prinsipnya itu juga tidak menjanjikan sesuatu, bahkan lebih banyak kepada sundutan rokoknya, kemudian juga setorannya. Ya mungkin saya bisa berhasil, tapi teman-teman saya nggak berhasil. Saya bantu mereka, malah selalu menjadi akhirnya bulan-bulanan menjadi masalah juga. Singkat cerita, intinya adalah dalam suatu pertikaian, saya terluka parah, saya masuk rumah sakit, dan akhirnya saya dibawa ke Lampung. Lanjutan cerita di Lampung, saya pikir saya sempat disekolahkan oleh almarhum nenek saya, dan disitulah saya coba lagi gitu ya. Bukan cuman jualan koran, tapi buka kios majalah. Ya, itu berhasil cukup bagus, dan di situ saya mikir, nggak mungkin saya juga mau, ibaratnya gini, mungkin poin pertama adalah kalau kamu mau bermimpi besar, tidak mungkin kamu mulai dari kota yang kecil. Nah, itu kata kunci sih kalau buat seorang pebisnis. Karena kota yang kecil itu range-mu, wilayah jangkauan, dan potensi bisnismu juga kecil. Kota kecil pengaruh banget gitu. Tidak mungkin kamu bisa beromset besar kalau kamu mulainya dari kota kecil. Kecuali kamu punya media source yang besar. Kalau dulu belum ada TikTok, belum ada YouTube, ya sangat-sangat terbatas. Ya kan? Orang tua kita pacaran aja harus menempuh mungkin perjalanan. Kakek kita yang sebelumnya mungkin harus bulan-bulanan. Nenek moyang kita mungkin harus naik kapal bertarung 7 lautan gitu ya untuk menemukan kekasihnya. Kalau sekarang kan nggak usah, ya kan? Pakai aplikasi aja bisa ketemu langsung jodoh gitu ya.
Jadi kalau kamu mulai dari lingkungan yang kecil, bahasanya beginilah. Kalau di relevansi zaman sekarang, kalau kamu mulai dengan lingkungan yang kecil, situasi orang-orang yang berpikirannya itu kecil, sempit, kamu tidak mungkin bisa punya peluang yang besar. Kamu bergaul dengan orang-orang yang jiwanya besar, mentalitasnya besar, pola pikirnya besar, itu yang bisa memperbesar peluang kamu mencapai kesuksesan yang besar. Kalau misalnya sekarang bicaranya kamu eh, berada di tempat kota yang kecil, kemudian tiap hari yang diomongin hanya masa lalu, kemudian orang-orang julitin kamu, orang-orang hanya bisa gosipin kamu, saya pikir jawabannya cuma satu, kamu harus berani merantau ke kota besar. Ini juga yang membuat saya akhirnya merantau ke kota Jakarta. Dan singkat cerita, di kota Jakarta saya coba melamar gitu, pakai dasi, sepatu, semua sudah rapi. Tapi ya melamar ke berbagai tempat, ya tidak dapat. Tapi bukan di situ berhentinya kita. Seorang pebisnis itu sebenarnya adalah orang yang siap untuk bangkit kembali, sekalipun dia gagal berkali-kali. Nah itu mindsetnya seorang pebisnis tuh. Jadi teman-teman jangan sampai terjebak, mungkin saya bagikan 5 poin penting ya. Tadi yang pertama, tidak mungkin kamu memulai ataupun bisa sukses besar kalau memulai dengan kondisi lingkungan yang kecil. Yang kedua itu adalah pebisnis itu sebenarnya adalah orang yang mampu bangkit kembali sekalipun dia jatuhnya berkali-kali. Jadi jangan berpikir bahwa bisnis itu, oh pasti cuan, pasti untung, itu enggak. Pebisnis itu beda sama profesional. Profesional itu zona nyaman. Dia kerja tiap tanggal 28, 30 dia dapat gaji tetap. Kalau memang kamu hidupnya tidak siap bertarung, lebih baik kamu masuk ke profesional. Itu nggak ada yang salah. Jadi tolong teman-teman yang di bidang profesional jangan coba-coba. Kalau memang mungkin di YouTube ini kalian bisa dengar, kalau sudah gaji kalian besar, nggak usahlah coba-coba untuk masuk ke posisi pebisnis hanya karena serakah lihat postingannya para pebisnis itu kayaknya wah luar biasa ya bisa beli ini beli itu. I think is a nonsense gitu karena itu hanya sebuah pencitraan di media sosial. Kenyataannya gaji yang besar adalah sebuah pendapatan yang besar dan itu income tetap loh. Nah, kalau memang mentalmu adalah seorang petarung, kamu bisa masuk ke pebisnis, which is itu entrepreneur, di mana kamu sudah siap mau masuk ke pebisnis, berarti bukan cuma sekedar untung, tapi kamu siap untuk jatuh berkali-kali, tapi kamu harus siap untuk bangkit kembali. Sampai di Jakarta memang tidak banyak pilihan, betul ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri, jadi saya nggak dapat kerjaan. Singkat cerita, saya bisa jadi berhasil itu adalah jadi kuli panggulnya ibu saya. Jadi ibu saya jualan pakaian bayi, saya jadi kuli panggulnya supaya keluarga kami ini irit tidak bayar ongkos ke kuli-kuli yang ada di mall. Jadi ya lumayan kan hemat kayak begitu. Disitulah saya mungkin karena saya berbakti pada orang tua, saya melihat satu peluang baru. Di zaman dulu itu ada Pak Feli kalau tahu ada orang punya pager, punya handphone yang masih dibuka klapnya, ditarik Ya, antenanya gitu AMPS. ya. Nah, itu saya wah saya lihat wow it's amazing gitu keren banget ya. Orang kaya itu keren banget gitu ya. Pinggang ada pager bunyi. Enggak, iya. Iya, ininya ada ya kalau mau telepon begitu bunyi ada tet 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 gitu. Kemudian dia buka dulu clamshell-nya, kemudian ditarik antenanya, halo gitu ya. Nggak tahu di sananya ada suara apa nggak ada. Yang penting kelihatan keren gitu ya. Jadi saya deketin toko itu rame banget dan yang jaga itu eh, ngkongkonya dengan 2 pegawai dan saya lihat itu kewalahan. Zaman dulu beli SIM card aja ngantri ya. Terus Hmm. ya itu dia. Zaman sekarang orang kalau misalnya mau minta kerjaan itu kan melamar kerjaan kan Pak Feli berani gaji saya berapa? Saya kan tamatan Hmm. S1, S2, S3 gitu. Belum apa-apa udah nanya gaji dulu. Kalau saya enggak. Saya pada saat itu saya tahu saya nggak punya pilihan banyak. Saya cuma kuli angkut barang. Jadi saya cuma bilang, kok saya lihat ini tokonya rame banget.
Kalau boleh, ini saya pengen tahu pegawainya digaji berapa. Dia bilang, apa urusannya sama kamu? Kamu mau maling ya di sini? Bukan, ibu saya disetrap di toko bayi yang di seberang karena nagih kepagian. Itu adik saya nggak bisa bayar uang sekolah. Jadi ibu saya lagi disetrap, saya coba-coba ke tempat engkau ini karena saya udah rame. Jadi boleh nggak saya tanya berapa gaji pegawainya? Dia bilang 800 katanya gitu. Oh, oke. Kalau misalnya saya gajinya separohnya aja gimana? Saya kerja sama engkau, jadi saya cuma 400, tapi saya kerjanya 2 kali lipat. Jadi apa yang mereka kerjakan itu waktunya saya kerjakan 2 kali lipat, tapi gajinya setengah dari mereka gimana? Yakin lu katanya gitu. Lu bukan mau maling kan di sini? Enggak kok, beneran saya mau kerja. Ya udah katanya gitu. Wah, saya kayak apa ya? Pucuk dicinta ulam tiba gitu ya. Jadi Tiba. iya, jadi saya hasilnya bersyukur banget saya hari itu saya bisa eh, kasih kabar baik ke ibu saya dalam waktu sebulan. Akhirnya ibu saya kalau ke rumah ibadah itu nggak usah kebasahan, kehujanan, karena saya sudah bisa naikin ibu saya ke bajai, gitu ya. Zaman dulu itu ada bajai. Kalau teman-teman mungkin sekarang nggak tahu masih lihat bajai nggak ya, itu kendaraan roda 3 gitu ya. Tapi yang penting orang tua saya nggak kehujanan gitu. Nah, ya Feli, em, perjalanan itu pula yang bikin saya punya gaji tetap. Jadi akhirnya singkat cerita 1 tahun saya sudah berhasil menjadi bukan saja pegawai, tapi menjadi GM daripada toko-toko yang dia punya. Jadi saya jadi general manajernya, jadi kepalanya gitu ya, dari beberapa cabang yang dia punya. Cuman apa mau kata, dengan kondisi gaji yang sudah bagus, semuanya sudah baik, 98 itu kerusuhan. Hmm. Jadi habis semuanya, dan bahkan bos saya ini harus mengganti karena banyak servisan yang masuk dan itu kebakar habis. Saya dikasih gaji terakhir dan dia nangis dan dia bilang, maaf ya Tom, kamu kerja bagus sekali, tapi saya sudah nggak punya semangat lagi untuk meneruskan ini semua, saya juga sudah tua, selama ini juga kamu bantu saya, ya inilah gaji yang saya bisa kasih kamu terakhir. Ya saya mengalirkan air mata sih. Waktu itu saya ke beberapa tempat, ke Cempaka Mas, ke beberapa tempat saya mencoba, barangkali ada tempat yang saya bisa sewa dengan gaji saya, ternyata nggak ada. Nggak ada Hmm. gitu loh, mahal, ini nyewanya harus tahun-tahunan. Ya saya nggak bisa, akhirnya saya coba keliling-keliling, ketemulah di salah satu mall, dan di situ saya coba buka lapak. Orang lain malam buang kertas, kardus, gabus gitu ya, brosur-brosur, saya coba tempel, saya pajang untuk kayak di pameran itu jadi kayak semacam dummy gitu. Ya inti cerita dari dummy yang kayaknya nggak masuk akal. Nah, di poin ketiga tadi, nggak ada yang mustahil kalau kamu itu berbakti sama orang tua, nggak ada yang mustahil kalau kamu itu berani memberikan value dirimu, kerja dulu sama orang, mereka yang akan menentukan hasilnya, walaupun di awal-awal saya dibilang kayaknya mau nyuri, tapi ternyata di kemudian hari saya bisa jadi GM. Jadi artinya nomor 3 itu, cobalah kasih diri kita itu suatu value buat orang lain dulu. Hasil kerja kita itu buktiin dulu, orang juga bisa kasih kita gaji yang besar. Bagaimana sih kamu tuh berbasiskan S1, S2, S3 kalau orang nggak tahu hasil kerjamu? Ya, based on result kalau orang bilang. Ya, poin keempat, sebelum saya terusin, mungkin Feli Iya, ada ini dulu. amazing sekali sih, Pak Tommy. Maksudnya dari yang ini yang maksudnya saya sayangkan ini banyak dari generasi-generasi saya, generasi-generasi yang lebih bawah lagi kan saya juga sering hiring ya. Mentalitas di mana kita itu memberikan value dulu sebelum kita menuntut itu yang sudah jarang sekali saya temuin. Luar Ya, luar kamu biasa. berani ngomen, nanti saya mau minta healing kalau sekarang. Kenapa? Kalau sekarang itu bosnya
Jangankan ngomel, cuman ngomong nggak enak sedikit langsung pegawainya minta healing. Nah, ini betul. Dan Ya. luar biasa sekali Padahal sih padahal cerita-cerita. healing apa gitu loh. Kalau gajinya kecil mau healing apa gitu kan anak saya lagi mikir. Kalau saya dulu boro-boro mikir healing, saya mikir bahwa atap rumah saya itu bocor dan debunya itu Hmm, kalau pas hujan debunya tuh turun ke makanan mama saya, ke makanan adik saya itu sampai adik saya bilang, ini apa ya yang hitam-hitam di kuah? Saya nahan air mata, saya bilang itu merica dek, makan aja nggak apa-apa. Kita udah nggak bisa ganti kuah, Vel. Ibaratnya Feli itu kita nggak bisa ganti kuah, kita nggak punya makanan yang iya, lain. Itu cuman satu kuah, soto mungkin dimakan nasi bertiga dengan kondisi debu yang turun. Kita kalau mau cerewet, ya udah nggak bisa nggak makan kita. Nah, kayak gitu nggak bisa ngomong healing, surviving. Yang penting bisa lewat iya, dulu gitu. Jadi eh, ya di nomor 4 ini lebih kepada spiritual sih. Jadi memang manusia itu tidak tahu siapa kamu, wajar. Tapi Tuhan tahu siapa kamu. Kapasitasmu itu sebagus apa nih Tuhan tahu kualitasnya. Jadi pada saat saya pajang gabus dengan ditempel brosur handphone, itu memang orang yang lewat ketawa gitu ya kan. Sambil saya juga jual boneka Pikachu. Berhasil sih jual boneka Pikachu-nya, tapi nggak ada yang mau DP sama saya handphone. Nah, singkat cerita ada satu orang, dia lewat, nah itulah mungkin pembuka rezeki saya. Dia bilang, saya ada 5 handphone merek Korea yang saat ini sudah juara 1 di Indonesia. Pada saat itu belum. Dan merek lain itu sejuta umat gitu ya. Jadi dia bilang, kamu mau sampai kapan jualan gabus seperti ini? Gak ada yang percaya kamu. Tapi kalau kamu mau coba, saya kasih kamu kesempatan, kamu jangan bawa lari barang saya ini. Saya kasih kamu 5 unit ada di mobil saya ambil dalam waktu seminggu, kalau kamu berhasil jual, kamu boleh datang ke kantor saya. Tapi kalau kamu nggak berhasil jual, ya sudah, kita sampai di sini. Kamu pulangin barangnya, gitu. Buat saya nggak ada pilihan gitu ya. Saya cuma pikir, wah ini betul-betul luar biasa. Saya punya gitu. Akhirnya saya punya handphone stok gitu ya. Ya saya nggak tahu bagaimana caranya menjual merek Korea ini sementara harus melawan yang sudah sejuta umat. iya, Tapi saya tahu people buy the emotion, ya kan? People itu ada membeli emosi. Jadi saya pikir, oh caranya ada. Saya jualannya di depan rumah ibadah. Jadi orang selesai ibadah kan orang suka lagi hatinya welas sekasih gitu, jadi beli kue, iya, apa-apa. Nah saya jualannya bukan kue, saya jualannya handphone. Tapi memang added value. Waktu itu handphone ini ada infrarednya. Jadi saya bisa suntikin lagu ke dalam sehingga orang maunya adalah dia punya handphone yang bunyinya kopi dangdut, ringtone-nya. Nah, walaupun mereknya kita ini berbeda, tapi kalau kita bisa mengerti sebenarnya kebutuhan pelanggan, bukan mereknya, maka kita akan bisa berhasil melakukan penjualan. Karena pada prinsipnya, orang itu selain dia beli barang, dia sebenarnya kadang-kadang beli emosi sama beli kebutuhan. Kalau dia nggak dapetin emosinya dari kamu, misalnya tas tertentu yang lambangnya tertentu, itu emotion. Orang lain udah pakai, gue nggak pakai nggak bisa. Gue harus pakai, gue nggak peduli oke, harganya. So that's the emotion. Tapi ada lagi orang yang butuh. Butuh artinya gue perlu fitur ini. Nggak bisa, gue ditaruhin handphone yang itu kalau nggak punya fitur ini, ya gue nggak beli. Nah, kalau kita bisa jawab emotionnya, jawab kebutuhannya, walaupun mereknya ini masih belum terkenal, kamu punya chance-nya. Nah, itu sama saja iya, kayak ibaratnya orang bilang ada raksasa besar yang supermarketnya luar biasa besar gitu di Indonesia. Apa juga dia punya, modalnya gede suntikannya, tapi akhirnya sekarang dia roboh. Kalah sama supermarket kecil-kecil yang ada di kampung, yang warna-warni merah putih ya teman-teman tahu. Kenapa? Karena dia ngerti, dia menjawab kebutuhan pelanggannya. Jadi di kampung mau beli cepat,
Bedanya ke warung sama ke situ ada gengsinya. Bedanya ke warung sama ke situ adem. Bedanya ke warung sama ke situ barangnya komplit. Ngapain gue pergi ke tempat yang raksasa besar? Nah, si kecil inilah berhasil mengalahkan. Dan dalam waktu singkat, saya berhasil jual semua dan saya datang ke tempat dia. Saya kaget, ternyata dia adalah prinsipal Korea gitu ya, merek ini. Dan itulah yang menghantarkan saya dalam waktu 15 tahun, saya berhasil memegang sebagai distributor utama brand ini. Jadi di beberapa mall itu semua di Jakarta itu rata-rata ya saya sudah memiliki satu posisi sebagai perwakilan brand ini. Gitu. Amazing, Iya, amazing sekali di poin dari keempat. Di poin keempat. Jadi manusia tidak tahu siapa kita. Itu wajar. Tapi Tuhan tahu siapa kita dan Tuhan tahu ya kapasitas kita. amazing sih. Jadi dari yang bener-bener rock bottom ya, Iya, dari ya ya. jadi kadang memang saya lihat justru orang-orang yang ibarat dia itu udah gak ada safety net yang performance-nya itu bisa berkali-kali lipat. Iya, because I don't have any. Saya nggak punya ayah, Yes. saya nggak punya pilihan lain. Saya hanya punya satu tekad bertarung untuk survive gitu. Jadi itu nothing tulus sih. Matanya pun Ya, sudah mata Eyes of Tiger gitu. Jadi yang saya lihat adalah apa yang saya bisa kerjakan, apa yang saya bisa lakukan untuk hari ini saya makan. Kalau enggak ya ah, saya nggak makan. iya sih itu yang kadang justru yang punya safety net itu merasa nggak berani tekad berjuangnya itu jauh sih. Saya bandingin ya teman-teman saya yang punya safety net sama orang teman-teman saya yang memang ya this is it, either this atau nggak ada. Itu beda sekali sih Pak. Itu luar. Kadang justru karena ada safety net itu orang merasa oh kalau gua go all out, jangan-jangan gue bisa kehilangan nih safety net ini nih. Jadi mereka santai-santai, ya kan, zona nyaman. Itu sih yang sering-sering saya lihat sayangkan sih. Maksudnya dari segi modal mereka ada, dari segi koneksi ada, tapi ya biasa aja ya because of comfort zone itu, yang sesuatu yang kita nggak itu sih, bener sih. Dan kalau misalnya dari Pak Tommy perjalanan 15 tahun itu ngebangun satu brand itu, naik turunnya itu berapa banyak, siklusnya itu berapa banyak, dan kalau compare dengan sekarang ya, zaman teknologi sekarang, apakah comparable atau speed siklusnya itu jauh lebih cepat sekarang atau sama aja? Jujur siklus jauh lebih kenceng sekarang, secara omset apapun lebih besar sekarang, tapi profit sekarang sangat buruk, sangat kecil karena eh, media sudah transparan, tidak ada gray area, sedangkan yang namanya kita bisnis itu sebenarnya yang paling menguntungkan adalah bisnis yang bisa dilakukan dalam zona abu-abu atau gray area. Dulu untuk merek yang ada buntutnya beri-berinya itu dimasukkan barangnya ke Indonesia, ada yang lewat jalur resmi, ada yang nggak resmi. Mau resmi nggak resmi, karena pasokan barangnya ini tidak distribusinya bagus, belum ada media, belum ada akses, profit daripada distributor itu bisa berkali-kali lipat. Saya jual merek sejuta umat mungkin untungnya cuma 50 sampai 100 ribu. Tapi saya jual yang beri-beri itu bisa untung sampai 500 bahkan sejuta. Nah, itu sangat Oh, profitable. Nah, berbeda dengan yang merek Korea ini. Dari dulu sampai sekarang memang hanya 50 sampai 100 ribu, tapi dia brand existingnya kuat dan sekarang ini dia sudah menjadi nomor satu. Masalahnya yang timbul adalah buat teman-teman yang para pebisnis, kalian sudah tidak punya chance-nya untuk berbisnis di bidang ini. Kenapa? Karena prinsipal pihak brand bisa melakukan penetrasi langsung ke market. Dia bisa langsung jual ke hmm. user. So they don't need you. Nah,
Maka di nomor 5 inilah kita harus, ibaratnya kalau Kotomi bilang, sekaligus ini menjadi 5 poin utama, bahwa ada dikatakan bahwa dalam hidup ini, kalau kamu sudah tahu keadaan sesuatu itu tidak berjalan dengan baik, maka coba aja ubah. Tapi kalau kamu tidak bisa mengubah keadaan itu, maka ubahlah cara berpikir kamu terhadap keadaan itu. Jadi bukan berarti kita komplain, wah dulu lebih gampang, sekarang lebih susah. Ya kan? Kalau kita nggak suka suatu barang, kita coba singkirkan barang itu. Tapi kalau kita tidak berhasil bisa menyingkirkan barang itu, maka coba ubah cara berpikir kita tentang barang itu. Bagaimana caranya supaya saya bisa survive di kondisi sekarang. Nah, kondisi sekarang ini, pihak prinsipal sudah tidak butuh distributor. Maka shifting yang ada, perubahan yang ada adalah ternyata mereka tetap mau melakukan penjualan ke konsumen. Tapi mereka menyadari bahwa sebagai pemegang brand raksasa besar, mau handle bagaimana begitu banyaknya konsumen. Sedangkan kompetitor serupa, kompetitor merek lain pun bermunculan. Semua juga pengen menikmati kue yang besar ini. Nah, daripada kue mereka mengecil, maka mereka bukan mencari distributor, tapi yang mereka cari adalah influencer, endorser, content creator, digital marketing, dan sesuatu yang merupakan bidang baru yang zaman dulu nggak ada. Hmm. Jadi ya, I think di poin nomor 5 ini adalah kita harus berpikir secara smart. Smart itu artinya teman-teman harus menentukan S-nya itu adalah spesifik. Belum terlambat, mau orang tua, mau orang muda, kalau kamu punya satu goal yang spesifik, maka kamu bisa capai itu. Karena gini, kalau kamu berani mengejar impianmu, berani mengejar tujuanmu, maka tujuanmu maupun impianmu nanti akan bekerja buat kamu. Spesifik adalah saya lihat mulai dari anak muda sampai ke engkong-engkong, mereka berpotensi untuk menjadi influencer. Jadi endorser itu bisa. Jadi pastikan kalau goalnya kita ini jelas gitu, spesifik. Targetnya saya mau jadi endorser atau influencer, belum terlambat. Ya, tadi kan Kotomi bilang ada poinnya adalah SMART. SMART itu SMART. S-nya spesifik, M-nya saya rasa measurable, artinya bisa diukur, ya kan? Jangan sampai kamu itu pinternya sebenarnya pinter ngomong, tapi kamu tiba-tiba joget. Itu nggak lazim. Cocokin juga dengan umur. Apakah saya ini layak ditonton kalau saya lakukan hal ini? Atau misalnya orang yang di usia 30, 20, dia telanjang dada mungkin cakep dilihatnya. Tapi kalau sudah 70, kamu telanjang dada, kamu mau cari masalah kan gitu ya. Itu nggak, kamu nggak mengukur dulu gitu loh. Apakah Iya. umurmu masih cocok dengan marketnya? And then kemudian setelah SMA, ya kan, smart kan, A adalah sesuatu yang attainable. Attainable itu pastikan kalau kamu jalanin ini secara berturut-turut, 1 bulan, 2 bulan nggak ada yang nonton, live nggak ada yang nonton, 3 bulan juga nggak ada yang nonton. Ya udah, kamu mesti berganti. Mungkin kamu nggak cocok di produk ini, kamu harus yang lain. Misalnya kakek-kakek bahas skincare, lah kulitnya aja udah keriput, gimana lu mau bahas skincare? Paling tidak kalau kulitmu bagus, justru orang yang punya kulit bagus cocok bahas skincare gitu loh, ya kan? Tapi mungkin kalau misalnya kamu seorang kakek-kakek, kamu lebih cocok untuk mungkin jual pancingan ikan. Kamu bisa Hmm. cerita-cerita yang lain, sambil cerita sambil kamu bawa pancing itu ke kolam, orang lebih bisa nerima. Jadi attainable itu adalah pastikan itu bisa dicapai dalam sekian bulan, paling tidak 3 bulan udah kelihatan ada hasil nggak. Kalau nggak ada hasil, mendingan ganti. And then kemudian SMART, SMAR, R itu realistik.
Tolong dah teman-teman, kalau misalnya sekarang saya punya berat badan 100 kilo, dalam seminggu saya mau turun 50 kilo. You die man, you mati, you mateng lu beneran. Mana bisa dalam waktu 1 minggu kamu langsung main asal pasang sesuatu yang tidak realistik gitu loh. Ini ya, tidak realistik. Kalau secara wajar kata orang, kita diet ketat dan sebagainya, 1 bulan bisa turun 10 kilo, dan kamu dalam seminggu bisa turun 50 kilo, kamu keracunan. Jadi, coba teman-teman, dalam waktu 1 tahun saya menggunakan produk ini, saya bisa turun sekian, gitu loh. Jualan juga gitu, reliable. Jadi, kalau kita minum produk ini, dalam waktu 1 bulan, saya pastikan produk ini bisa menurunkan berat badan kamu 1 kilo. Nah, itu sesuatu yang realistik. Pembeli juga sekarang jeli, dia udah nggak kemakan dengan copywriting maupun kata-kata yang bombastis, ya kan? Dalam 3 hari, saya akan ubah uang kamu menjadi 100 juta. Cukup invest di tempat kami 10 juta. Saya rasa ngomong seperti itu udah dilemparin zaman sekarang, ya kan? Iya, dan yang terakhir, tapi anehnya kemarin pandemi masih banyak juga ya yang percaya kayak gituan. Tapi it's okay lah ya, teman-teman banyak belajar. And the last is stay. Smart itu stay itu ya ada timely. Timely artinya bahwa setidaknya kita itu punya satu time frame. Time frame itu bahwa gua kerja di bidang ini, masuknya kapan, exitnya kapan. Jangan terjebak selama-lamanya di dalam bidang ini karena Feli dan teman-teman semua yang menonton YouTube ini, kita itu setiap 1 dekade alias 10 tahun, itu ada perubahan yang terjadi. Dulu waktu Kotomi jalanin proses handphone ini, 10 tahun pertama pager itu langsung hilang. 10 tahun berikutnya handphone yang AMPS lenyap semua. 10 tahun pertama kaset dan TV hitam putih masih ada waktu Kotomi kecil. 10 tahun berikutnya sudah tidak ada TV dan kaset, adanya CD. 10 tahun berikutnya lagi sudah berupa MP3, berupa iPod, bahkan sekarang iPod pun udah jarang orang pakai, orang lebih kepada langsung di dalam satu iPhone sudah ada semua. Jadi teman-teman harus menyadari juga bahwa saya kalau bisa cuan, bisa untung, ini paling bertahan 10 tahun. Maka 10 tahun ini saya harus benar-benar punya satu kekuatan untuk menghimpun dulu keuangan yang bagus, sehingga sambil saya nanti belajar lagi, itu saya sudah aman. Kebanyakan teman-teman ini, dia kalau mulai bisnis, dalam 3 bulan atau 6 bulan pertama, kalau dia udah untung, yang mereka kejar adalah langsung beli gaya hidup. Nah, ini yang saya sayangkan. Saya pertama kali membeli properti saya, rumah saya bersyukur banget dari yang tadinya di ibu kota saya cuma bisa numpang di Tanjung Duren, di belakangnya pemadam kebakaran itu, numpang ya, saya numpang kali. Saya berhasil beli rumah saya pertama kali itu setelah bekerja 10 tahun, saya baru berhasil beli rumah seharga 300 juta. Tapi setelah saya menerapkan semua tentang SMART ini, saya bilang dalam hati, in 10 years, I can make 300 juta dalam 10 tahun. Bisa nggak sih gue bikin 300 juta dalam waktu 1 bulan? Itu masih measurable, teman-teman. Masih cukup 10% ya. Artinya kamu mengepres. Artinya saya kerja harus berapa kali lipat gitu ya. Tapi saya masih mampu. Gitu. Dan saya bersyukur dalam 1 tahun berikutnya, alias tahun ke-11, saya sudah bisa membeli properti yang harganya 3M. Nah, itu yang sesuatu menurut saya wajar, teman-teman. Tolong jangan bilang, saya nggak mungkin kaya, atau misalnya nggak mungkin sukses. Kamu pakai cara SMART ini, kamu harus ukur dulu bahwa dengan kondisi saya sudah kerja sekian tahun, hasil saya segini. Oke,
Sekarang saya mulai. 10 tahun saya dapat 300 juta. Bisa nggak saya padetin? Hmm. 5 tahun jadi 300 juta bisa nggak? Oh bisa. Oke, berarti sekarang coba 1 tahun bisa nggak? Hmm. 500. Nah gitu loh. Yang sesuatu yang masih ukurannya wajar. Yang nggak masuk akal Hmm. adalah 10 tahun kamu kerja 300 juta. Kemudian di tahun ke-11 kamu ngomong gini, mulai sekarang saya sudah tahu caranya sukses, saya akan mau punya 30 M. Nah itu udah ngawur kamu. Sesuatu yang nggak itu kayak misalnya gini, orang bilang, saya mau beli helikopter. Padahal saya tanya kan, kemarin ini ada satu anak muda, saya bilang gini, kalau kamu punya uang, dia bilang gini, kok Tommy, saya ini nggak ada modal, orang tua saya nggak kasih saya modal. Enak banget si itu, si itu, si itu, si kacamata itu, yang Hmm. sekarang Hmm. sudah diakui, bisa punya Ferrari, punya helikopter, dan sebagainya. Terus saya nanya sama dia, katakanlah sekarang saya ini orang tuamu, saya kasih kamu helikopter, mau kamu apain? Dia bingung sendiri. Ya saya terbang. Oke, setelah kamu terbang mau ngapain? Iya nggak tahu katanya gitu. Tuh, padahal kalau misalnya sekarang Kotomi yang punya helikopter itu, yang saya pikir cuma satu, saya akan sewain. Saya berbisnis, Feli, di channel YouTube ini aja nih ya. Mungkin teman-teman kalau nonton yang lain, lebih kepada konteks hal-hal yang ke masa kecil, tapi malam ini saya sudah tidak mau lagi bahas masa kecil itu. Menurut saya, sesuatu yang pahit itu bukan sesuatu hal yang bagus untuk diulang-ulang, tapi khusus di channel YouTube ini teman-teman bisa dapat satu poin dari pembelajaran saya adalah bahwa sebenarnya saya buka satu rahasia Feli, yang mungkin di channel lain belum tahu. Kenapa Kotomi bisa masuk ke dunia handphone? Karena saya punya hobi, saya punya kesenangan, kebahagiaan saya adalah waktu itu saya jangankan beli mobil, beli motor pun nggak sanggup. Bagi saya kemewahan, kesenangan saya adalah memiliki handphone. Dan ketika saya punya handphone, keluar lagi tipe baru, saya punya keinginan untuk memiliki lagi. Maka saya tukar tambah. Tapi saya tahu seperti ini saya akan rugi karena saya mengeluarkan terus uang saya. Maka cara terbaik untuk menghemat sekaligus bisa untung adalah jadilah penjual handphone. Saya bisa Tujuan. jadi kapanpun. Dan itu sudah saya jalanin 20 tahun until today. Jadi teman-teman kalau ke Mall Purindah masih bisa jumpa saya yang setiap ada handphone baru saya pasti sudah pakai. And I'm happy with my job. Banyak teman saya bilang, gila ya Kak Tommy, kita semua sudah pensiun, kerja 5 tahun, 10 tahun, capek banget di dunia handphone ini. Kita stop. Kita bisnis somai, kita bisnis nasi goreng, apalagi pandemi, banyak banget yang Hmm. berhenti. Why you still do that? Kenapa kamu lakukan itu? I think salah satu kesuksesan saya adalah karena saya persistence. Saya komit dengan cita-cita saya. Saya Hmm. bersyukur dengan kebahagiaan saya. Jadi, Feli dan teman-teman semua, sekaligus ini menjadi penghantar di bagian yang 5 poin ini, di bagian endingnya adalah, kalau kamu bersyukur selalu untuk apa yang kamu punya, kamu akan diberikan lebih. Hmm. Tapi kalau kamu selalu merasa kurang, merasa iri, merasa Hmm. tidak punya, sampai kapanpun, berapa banyak hartamu pun, kamu akan selalu merasa kekurangan. Orang Hmm. yang paling miskin di dunia adalah orang yang tidak pernah bersyukur untuk apa yang dia punya. Tapi orang yang paling kaya memiliki, kalau menurut Kotomi adalah abundance mindset alias mental kaya adalah orang yang dia menyadari apa potensi saya yang saya punya. Saya menemukan my value of life is about to find my gift from God, and then I use my gift to help each other. Jadi Hmm. kekayaan yang sesungguhnya adalah orang-orang yang memiliki mentalitas kaya ini. Mereka itu mencari value hidup mereka itu dari menemukan apa pemberian Tuhan yang dikasih kepada mereka, kekayaan mereka dan sebagainya.
Lalu mereka menggunakan kekayaan itu untuk menjadi hadiah bagi orang lain. Dan Kotomi mengucapkan ini bukan sekadar basa-basi, tapi kalian bisa belajar dari, I think semua teman-teman tahu siapa Microsoft ya kan? Bill Gates itu boleh dibilang hampir 90% keuntungannya dia kasih untuk donasi buat panti-panti, terutama yayasan kanker, ya kan? Jadi orang yang sudah kaya sebenarnya adalah dia mampu menggunakan kekayaan dia untuk menolong orang lain, itu baru benar-benar orang kaya. Ya, Thank you buat semuanya. ya, that's ya itu yang menjadi apa? Ibaratnya kalau kita udah kaya dan kita menjadi berkat, itu bisa berkali-kali lipat. Itu berasa sekali sih abundance mindset itu kok. Jadi saya sebenarnya dulu kalau ketemu pengemis ya kan, saya justru merasa saya nggak mau kasih nih, karena kan banyak tuh yang di jalanan yang merasa oh ini nipu-nipu nih. Cuman saya dirubah sama 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 partner saya mindsetnya. Dia bilang kita ngasih bukan berarti kita ibaratnya kita kasih bukan berarti dosa-dosanya mereka, ya kan? Tapi bisa jadi kita kasih itu pada saat memang mereka itu lagi membutuhkan. Bagi dia itu 50.000, bagi kita mungkin nggak seberapa, tapi bagi dia itu bisa bisa jadi uang sekolah, apalagi anak-anak ya bisa jadi uang sekolah, bisa jadi untuk beli peralatan sekolah. So sejak itu saya mulai rubah dan sekarang saya nggak segan-segan untuk ngasih tips, untuk ngasih lebih untuk tukang parkir segala macam dan bisa kelihatan sih kalau dari segi bisnis dan dari segi pemasukan itu naik sejak saya mulai pakai yang abundance yang tadi Kotomi bilang the abundance mindset. Luar biasa ya, maksudnya dari just shifting that mindset itu bisa merubah pola bisnis kita, merubah hidup kita. It's crazy sih, crazy sekali sih. Karena fokusnya kita beda. Ketika kamu memberi, fokusmu adalah untuk mencari lagi. Kamu sudah memberi, maka kamu punya tanggung jawab untuk mencari. Tapi kalau kamu fokusnya pada, oh, kalau ngasih nanti gue kurang, maka fokusmu Mm-mm. adalah pada kekurangan. Nah, celakanya otak kita ini nggak bisa bedain. Kita mikir lebih, dia akan cari kita lebih. Kita mikir Hmm. kita ini, janganlah nanti gue kurang nih, gue ngasih-ngasih orang terus, Hmm. dan gue miskin. Nah, itulah program yang ditanemin di dalam otak kita dan akhirnya terjadi. Karena fokusnya kita adalah kata kurang. Kalau gue ngasih Hmm. nanti gue kurang. Jadilah kurang. Tapi kalau gue ngasih, nggak apa-apa lah, gue akan masih lebih. Nah, Hmm. kata ini nih, kata-katanya. Nah, gue ngasih lah, gue masih lebih. Tuh. Ya akhirnya memang secara wajah, secara penampilan, Ya, smiling face, smiling tone, itu mendatangkan hoki, kalau orang bilang hoki ya, kalau orang Chinese ya, kita ketemu klien itu, kayak klien itu langsung mau deal sama kita. Tapi iya, coba sekarang kalau kita ngomong, ih, jangan, kurang ajar tuh orang males. Enggak, gue nggak mau. Apaan? Gue nanti kurang. Nah, kita ada kecenderungan itu kayak set face gitu ya. Nah, iya, yang akan bikin kita fokusnya akhirnya kekurang, dan akhirnya memang terjadi kekurangan pada kita. So, apa yang kamu fokus itu yang jadi. Where the, apa ya, bahasanya gini loh, eh sebenarnya di mana fokusmu berada. Oh, salah satu ayat suci saya ingat. Di mana hatimu berada, ya kan? Di hmm. mana katamu berada, disitulah hatimu berada. Hatimu Jadi, berada. iya, iya. Jadi kalau kamu fokusnya adalah pada kekurangan, ya nggak heran kalau kamu hari ini kurang. Hmm. Tapi kalau kamu fokusnya pada, wah ini kelebihan. Harusnya gue bisa bagilah sama orang-orang. Nggak apa-apa, nggak masalah. Ini mah nggak bakal miskinin gue. Gue lebih kok. Hmm. Nah itu dia mental kaya. Iya, Tambah kaya dia. Nah gila sih. buktinya Itu 90% Jackie Chan maupun si siapa? Bill Choyun Gates Fat, ngasih, Bill Gates Choyun ngasih, Fat juga begitu. iya, nggak miskin-miskin tuh mereka bingung kan? Ayo, apa Chow Yun Fat bisa TikTok atau digital ya nggak bisa lah. Ya Iya. buat bantuin lah ya. Tapi pola pikir dia yang seperti itu membuat orang kagum. Akhirnya para TikToker pun datengin dia dan dia yang disuruh joget, dia yang Hmm. apa muncul
ya tahu beres kan kalau orang bilang gitu. Amazing sih. That abundance mindset itu mengerikan sekali sih. So simple. Tapi kadang orang ya itu merasa ini males lah nih orang nggak usah kasih lah ini. Padahal orang lagi di jalanan gitu loh, panas-panas. Ya kan? Ya, Jadi it's amazing sih. tapi Baru tadi memang tadi Kotomi sekali bilang lagi hati-hati juga dengan apa yang kita keluarkan. Artinya gini, betul. eh, frekuensi kita mengasihi dan mengasihani itu beda. Kita Hmm, diperintahkan untuk mengasihi sesama manusia. hmm. Ya kan, ada kasihilah sesamamu seperti dirimu Samamu. sendiri. Judulnya adalah kasihilah, bukan Hmm. kasihanilah. Ya Hanila. Nah, begitu kamu kasihan pada orang yang nggak benar, kasihan lah, udah nggak apa-apa, cincai lah teman gue sendiri yang ngeciak gue di dalam perusahaan. Nggak Hmm. apa-apa lah, kasihan lah. Pegawai gue satu ini curang, gue tahu kok dia curang, cuman ya udahlah buat dia keluarga nggak apa-apa lah. Nah, itu rasa kasihan Hmm. akan menghantarkan kamu kepada frekuensi berikutnya, kamu akan ketemu orang yang itu terus. Hmm. Pegawai korup, Hmm. supir lelet, berbagai Hmm. situasi, teman partner yang mengkhianati, itu paralel. Karena kamu Hmm. fokusnya di kasihan. Hmm. Kamu nggak mampu menegur, kamu juga nggak mampu memisahkan dirimu dari orang-orang toksik seperti itu. Hmm. Sebaliknya, perintah kita adalah, kita diinfokan, diperintahkan adalah untuk mengasihi. Mengasihi artinya, sekali saya kasih jalan, kamu nggak bisa jalankan dengan baik, saya selesai dengan kamu. I'm done with you. Hmm. Gitu. Tapi kalau kamu bisa kolaborasi dengan saya, kamu juga mentalnya kaya, gue tolongin lu bukan pasang rem tangan, gue dorongin mobil lu mogok, lu nggak pasang rem tangan, kita sama-sama jalan, mental lu kaya, gue tambah kaya. Tapi kalau mental lu miskin, lu pasang rem tangan, lu sendiri nggak pernah mau ngasih orang lain, tapi lu minta sama gue, Hmm. ya kan? Lu korupsi di perusahaan gue, tapi begitu lu ketemu di luaran, lu buka bakmi, pegawai lu korupsiin lu tabokin gitu orang itu. Wah, berarti kan memang ini orang miskin banget ya mindsetnya ya. Nah, orang kayak gitu kalau kita Ya, nggak bisa pisahkan dari kita, kamu akan ketemu ketemu, kesulitan yang pasti. ketemu terus manusia-manusia Iya, begitu. Yes. iya. Frekuensinya Wis. kita stylenya di situ. Ya, wis amazing sekali sih Kotomi. Gila. Kotomi ini kan udah mau 1 hour mark. Jadi Iya, makasih banyak. Really really appreciate it. Udah mau kasih saya waktu biarpun saya undurin tadi. Memang urgent sekali Kotomi. Thank nggak you, thank apa-apa. you. Dan boleh satu pesan terakhir Kotomi untuk kita-kita. Satu pesan saya buat teman-teman, terutama yang mungkin saya care banget gitu ya, mereka yang kemarin ini pas pandemi banyak yang ketipu juga dari hasil flexingan orang-orang, hasil Hmm. macam-macam lah ya. Masuk, Hmm. saya nggak mau nyebutin ya bidang apa, kalian yang tahu sendiri. Tapi Hmm. khususnya buat kalian yang ingin mengakhiri hidup ataupun saat ini merasa nonton channel ini kamu mungkin mengalirkan air mata karena kamu nggak tahu harus bagaimana lagi. Otomi cuma mau bilang gini, kalau orang suci itu punya masa lalu, semua orang suci juga pasti punya masa lalu. Maka ingatlah, seorang pendosa, seorang yang gagal pun berhak kok punya masa depan yang lebih baik. Kamu masih bisa lagi, kamu masih bisa maju lagi. Yang harus kamu ubah adalah mindsetmu bahwa kalau dulu kamu orang yang hebat, bisa jualan kulkas, jualan elektronik, sekarang kamu harus menangis, jualan kue, jualan sirup, nggak apa-apa. Karena setidaknya kamu adalah seorang petarung yang hidup, yang masih kuat sampai hari ini. Mungkin nggak semua orang sehebat kamu. Jadi kamu harus bangga sama dirimu. Andai kata kamu bisa nonton channel ini, berarti pesan message-nya adalah, jikalau Tuhan belum membuat, jikalau Tuhan masih membuat koma dalam hidupmu, maka janganlah kamu mengakhiri dengan titik. Titik. Yes.
Thank you so much, Ko Tommy Karena banyak waktunya. banget Fel, Amazing. saya hampir tiap hari Gila. ada DM gitu ya Feli ya, orang-orang yang Iya, tadinya dia cuma banyak, dia pandemi dia nggak tahu iya, shifting harus ke digital, nggak tahu juga mereka orang-orang kaya yang dulu. Terus mereka pikir pandemi ini 2 tahun bakalan ancur-ancuran, jadi mereka akhirnya invest ke bidang yang mereka tidak ngerti. yes. Masuk bahkan saham itu pun menurut saya bagus, tapi masuk trading, masuk saham, masuk Oke, ini, Bitcoin dan whatever. Tapi mereka yes. sayangnya adalah mereka tidak belajar dulu, akhirnya mereka loss. Nah, lossnya nggak kira-kira, lossnya sampai benar-benar yang tadinya begini loh, Feli. Kalau kayak otomi orang miskin, backgroundnya saya menuju kaya, saya ada mengalami situasi bangkrut, itu nggak terlalu berat karena saya pernah di titik terbawah. Hmm, Tapi saya bisa paham kenapa teman-teman pengen bunuh diri lah, pengen akhiri lah, hmm, dan sebagainya. Karena mereka ini tadinya anak-anak yang aman, terus hmm, kerja juga aman, terus bisnis juga bagus, terus mereka salah masuk, hmm, bangkrut. Nah, biasa sudah makannya nasinya di piring, nggak biasa makan nasi di daun. Padahal hmm. kata kuncinya cuma satu, toh masih sama-sama nasi kok. Jangan lihat wadahnya, Yes. mungkin pakai piring emas, sekarang pakai daun. Ingat aja, masih sama-sama nasi. Sama-sama. Yes. Thank you so much, Ko Tommy. This is a powerful podcast sih, gila sih. Thank you so much. Makasih banyak ya. Have a good Sama-sama. night, Pak Tommy. Ya, thank you, thank Ya, you. thank you, Randy. Ya, Ya. ya, thank you, thank you.